Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Urip Daryanto akan melaporkan perkembangan terbaru di tragedi kebakaran sumur minyak di Duku Bindono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Blora. Kamis tanggal 28 Agustus 2025, pihak kepolisian Resort Blora mengumumkan penetapan 3 tersangka dalam tragedi kebakaran sumur minyak di Duku Gendono, Desa Gandu yang menewaskan 4 orang tersebut. Termasuk 1 balita yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, lantaran menderita luka bakar. Dijelaskan Kepala Polres Blora, AKBP Wawan Andi Susangko, 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut masing-masing mempunyai peran berbeda. Untuk tersangka ke-1, SPR umur 46 tahun, yang warga Bogorjo, Kabupaten Blora, perannya sebagai pemilik lahan sekaligus inisiator pengeboran. Berikut tersangka kedua adalah SNH, umur 45 tahun. Sosok ini adalah warga Tuban, Jawa Timur, yang berperan sebagai calon investor pengeboran. Satu lagi tersangka ketiga SNR, umur 42 tahun, juga warga Tuban, Jawa Timur, yang mempunyai peran sebagai pelaksana pengeboran. Tersangka yang pertama, Saudara SPR, umur 46, alamat Bogorjo, Kabupaten Blora, ini sekaligus ini pemilik lahan. Yang kedua, Saudara ST, umur 45, alamat Tuban, ini sebagai calon investor. Yang ketiga, Saudara HRT alias GD, umur 42, alamat Tuban, juga sebagai pengebor. Barang bukti yang dapat kami sita dari Saudara HRT atau alias GD sebagai pengebor yaitu 1 set tiang alat pengeboran bekas terbakar, 1 buah rangkaian pompa air, 1 buah pipa bor yang terbuat dari besi, 1 buah dudukan untuk tempat pipa, serangkaian tiang menara untuk bor, yang keenam chassis, gearbox, dinamo, strom yang bekas terbakar, 7 pecahan mesin diesel yang sudah terbakar, yang 8 kotak penggerak stang bor yang tertempel di tiang bekas terbakar, 9 1 buah kotak yang terbuat dari besi berisi kunci-kunci dan trafo, yang 10 1 jerigen berisi 10 liter minyak mentah. Dari Saudara SPR, pemilik lahan sekaligus inisiator, 3 buah pool atau penampungan yang bekas terbakar, 1 buah drum yang bekas terbakar. Pasal yang diterapkan pasal 52 Undang-Undang RI nomor 06/2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 22/2001 tentang minyak bumi dan gas bumi atau pasal 359 KUH pidana junto pasal 55 KUHP. Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha dan kontrak kerjasama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar. Dan atau barang siapa karena kelalaiannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati dihukum pidana penjara selama lamanya 5 tahun atau kurungan selama lamanya 1 tahun. Seperti diketahui, kebakaran sumur minyak di Desa Gandu yang dikelola masyarakat tersebut terjadi Minggu 17 Agustus 2025, siang sekitar pukul 11.30 WIB. Waktu itu merenggut 3 korban jiwa, sehingga pasca terjadinya kebakaran sumur minyak, suasana duka benar-benar menyelimuti Duku Gendon. 3 korban meninggal adalah Tanek, Sureni, dan Wasini. Sementara itu ada 2 korban luka lainnya, yakni Yeti 27 bersama anak balitanya. Karena luka-lukanya, keduanya harus menjalani perawatan intensif di RS Sarjito, Yogyakarta dan diinformasikan dalam kondisi kritis. Selain menelan korban jiwa, kebakaran juga mengakibatkan 1 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak sedang. Sejumlah ternak, di antaranya 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing berhasil diungsikan. Kedua korban yang menderita luka bakar serius itu adalah Yeti 30 tahun dan anaknya AD
2 tahun. Hanya sepekan kemudian Sabtu 23/8/25, Yeti yang sempat dirawat intensif di Yogyakarta itu meninggal dunia. Sehingga total korban di peristiwa terbakarnya sumur minyak di Gandu sebanyak 4 orang. Dengan demikian, salah satu korban kebakaran sumur Gandu yang masih hidup adalah AD dan hingga Kamis tanggal 28 Agustus masih menjalani perawatan intensif di RS Sarjito, Yogyakarta. Sementara, api di sumur minyak Desa Gandu itu sudah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan Sabtu 23/8/25 sekitar pukul 18.35. Pemirsa, diperoleh informasi, korban dari peristiwa tragis di Desa Gandu itu masih ada hubungan saudara. Berikut kronologi kematian para korban tersebut. Adalah Nenek Tanek, 88 tahun. Kronologi kejadiannya, waktu itu, Minggu tanggal 17 Agustus 2025, pukul 11.30, tiba-tiba muncul api yang saat ini belum diketahui sumbernya. Api kemudian menyambar korban yang sedang memungut limbah minyak di selokan, sehingga korban meninggal dunia di tempat. Berikut Bu Sureni, 56 tahun, kronologi kejadiannya. Hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025, pukul 11.30 WIB, tiba-tiba muncul api yang saat ini belum diketahui sumber api dan menyambar korban yang sedang memungut limbah minyak di selokan. Korban Sureni langsung dilarikan ke RSUD Sutijono Blora dikarenakan luka bakar 95%. Kemudian korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 pukul 01.22 WIB. Selanjutnya, Nyonya Wasini, 50 tahun. Kronologi kejadiannya, hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2025, jam 11.30 WIB, tiba-tiba muncul api yang saat ini belum diketahui sumber api, kemudian menyambar korban yang sedang memungut limbah minyak di selokan. Korban Wasini langsung dilarikan ke RSUD Sutijono Blora dikarenakan luka bakar 95%. Kemudian korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sekitar pukul 06.55 WIB. Korban keempat adalah Nyonya Yeti, 30 tahun, yang ibu balita AD. Untuk kronologi kejadiannya, Minggu tanggal 17 Agustus 2025 pukul 11.30 WIB, tiba-tiba muncul api yang saat ini belum diketahui sumber api, kemudian menyambar korban yang sedang memungut limbah minyak di selokan. Korban langsung dilarikan ke RSUD Sutijono Blora dikarenakan luka bakar 76%, kemudian dirujuk ke RSUP Sarjito, Yogyakarta. Namun akhirnya korban juga meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2025 pukul 23.30 WIB. Jenazah Yeti telah dimakamkan di pemakaman umum setempat Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 09 WIB. Mewakili Pemkab Blora, Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiarini tampak hadir bertakziah di rumah duka dengan didampingi Sekretaris BPBD Kabupaten Blora Mulyowati dan Ketua Basnas Blora Haji Sutaat. Selain bertakziah juga menyerahkan santunan sebesar 5 juta rupiah. Untuk 3 korban yang meninggal kemarin juga sudah kita beri santunan, termasuk ini yang meninggal terakhir. Ya, tadi saya hadir mendampingi Bu Wakil Bupati dan saya sendiri sempat ikut sholat jenazah, jelas Sutaat. Pemirsa, menyusul penetapan 3 tersangka itu, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya pompa air, peralatan pengeboran yang terbakar, pipa besi, rangkaian tiang menara bor, mesin diesel, kotak berisi kunci, dan trafo. Juga sebuah drum dan tangki penampungan minyak mentah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar pasal 359 KUHP, junto pasal 55 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia,
dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Mengakhiri penjelasannya, Kapolres AKBP Wawan ketika ditanya apakah dengan telah ditetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ledakan dan kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, ada kemungkinan ada tersangka lain, dijelaskan untuk sementara belum. Nanti kita dalami lagi dari keterangan saksi dan tersangka. Jelasnya. Tim terpadu gabungan itu nanti kita akan mendatakan dan menginventarisir seluruh sumur minyak yang ada di Kabupaten Blora. Mbak Perawan kemarin diamankan berapa nih? Kemarin 17. Dan nanti ke depan insya Allah mungkin ada lokasi-lokasi lain yang bisa kami amankan. Sekian pemirsa breaking news kali ini. Nantikan berita-berita selanjutnya. Tetap di Blora TV tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.